Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesma Roha Sarumpait dengan NPM 18140014 dari PGSD 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan materi langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi atau kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat digosok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadinya atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disebut dengan KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukum atau kerugian. Yang kedua yaitu mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dan mengendalikan korupsi. Yang ketiga yaitu mengenali jenis korupsi. Yang keempat yaitu memaksimalkan kekuatan masyarakat. Yang kelima yaitu menggunakan jalur komunikasi alternatif. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Yang ketujuh, memberikan kontribusi sebagai masyarakat. Berinvestasilah dalam institusi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kedelapan yaitu menutup celah internasional. Yang kesembilan yaitu menetapkan standar. Dan yang terakhir yaitu menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah.
dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi itu sendiri. Cukup sekian penjelasan saya tentang materi langkah-langkah pemberantasan korupsi. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.